Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Nah, klasifikasi ini masih menggunakan data pada modul sebelumnya, yaitu data preparation, dan juga melanjutkan langkah pada modul sebelumnya juga. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah import library. Sudah kita panggil datanya menggunakan perintah read.csv, dan data ini melanjutkan dari yang modul sebelumnya. Pada pengertian sebelumnya itu sudah saya ekspor. Nah, seperti ini bentuk dari datanya. Semua kolom-kolom sama seperti yang kemarin, yang di video sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah apa saja kolom yang akan dipergunakan. Terus skenario apa yang diambil ketika ada kolom yang mengandung outlier atau missing value. Nah, di sini dari kolom ini, data ini adalah yang akan saya lakukan adalah drop kolom name, karena kolom name ini bisa diwakilkan atau sudah interpretasi dari questionnaire ID. Akan saya drop kolom name, terus tiket kan unik ya, susah untuk di encode. Dan untuk cabin, nah cabin ini kenapa? Karena kalau dicek dari ini perintah isnul untuk melihat apakah kolom ini benar yang nol atau enggak. Cabin ini memiliki 687 baris yang nol dari kolom cabin. Nah, saya drop. Nah, untuk ini ada 0 lagi di kolom H 177, embarked dan detail. Nah, untuk embarked sama detail ini akan saya encode aja sama yang H. H ini nanti akan diperbarui atau diisi missing value-nya, karena menurut saya H itu penting. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya menghapus kolom yang tidak akan saya gunakan, yaitu name, tiket, dan cabin. Hasilnya untuk kolom name, tiket, dan cabin sudah tidak ada. Jadi sekarang tinggal mengubah dari title embarked ini untuk di encode dan H untuk mengisi missing value-nya. Nah, ini mesti kita lihat bahwa kolom H ini masih banyak yang miss dan embarked title juga. Nah, ini caranya saya pakai factorize buat kolom title sama embark itu nilainya tuh unik, karena embark cuman ada 3 jenis, yaitu S, C, dan Q. Jadi mudah hasilnya seperti ini. Ini untuk factorize title, ini untuk factorize embark. Nah, untuk yang H ini karena yang missing value-nya lebih dari 100 atau banyak, tapi penting, makanya harus diisi. Jadi menggunakan input simple inputer, menggunakan min. Nah, setelah itu didapatkan hasil seperti ini. Untuk title sudah sesuai, di encode, embark juga di encode. Nah, untuk H ini sudah terisi, kita cek apakah masih nol atau tidak itu. Nah, hasilnya sudah tidak ada yang nol, semuanya sudah terisi. Nah, di sini ada X data dan Y data. X data ini adalah untuk tabel
selain survived, karena survived ini adalah merupakan kolom target. Jadi data ini adalah data dari survived itu sendiri. Nah ini masukkan script ini untuk memisahkan kolomnya. Ada extend, extest, ini test, dan sesuai modul yang digunakan dengan fokus 70% dan 30%. Nah, selanjutnya kita pakai model yang pertama kita pakai decision tree, kita pakai script berikut, terus ada prediksinya dan hasilnya adalah untuk akurasinya yaitu 75. Selanjutnya saya pakai model Naive Bayes, melakukan import library di sini, terus menggunakan script ini kita lakukan prediksi juga dan hasil akurasinya sebesar 75,74, 62 dan seterusnya. Dan selanjutnya saya memakai model dari K-nearest neighbors atau KNN, bisa disebut seperti itu. Saya masukkan library juga di sini untuk K-neighbors classifier, menggunakan script ini, terus lakukan prediksi juga dan print hasil akurasinya sebesar 68%. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hasil akurasi dari kedua algoritma tersebut. Kedua algoritma tersebut menghasilkan hasil akurasi yang berbeda. Yang akurasi lain Naive Bayes 75,74. Nah, untuk yang KNN ada 58,2, jadi jaraknya lumayan jauh. Membandingkan antar algoritma tersebut termasuk decision tree yang digunakan pada contoh di modul. Nah, dari model Naive Bayes dan nearest neighbor sudah jelas berbeda hasilnya. Kalau dibandingkan dengan decision tree, hasilnya juga berbeda untuk tingkat akurasinya. Kesimpulan yang saya dapatkan itu yang pertama, tingkat akurasi yang paling tinggi itu nilainya ada di model Naive Bayes, yaitu sebesar 75,74. Tingkat kedua, tingkat akurasi yang besar itu ada di decision tree, yaitu 75. Yang ketiga ada di K-nearest neighbors, yaitu 28,2. Jadi tiap-tiap dari model itu memiliki hasil akurasi yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.